Alhamdulillah hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasuluhu wa mustafah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad abdika wa rasulika safiyika mujtabaka wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumi liqa'ika wa alaina ma'hum wa fihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah. Wahai para hadirin, di bulan yang mulia ini hanya beberapa hari akan meninggalkan kita, dan kita akan masuk bulan Sya'ban. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan secara khusus di bulan Rajab untuk menjauhkan maksiat. Jangan sampai kita zalim kepada diri sendiri, apalagi menzalimi orang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala tadlimu fihinna anfusakum. Minha arba'atun hurum, dzalikad dinul qayyim, fala tadlimu fihinna anfusakum." Dari beberapa bulan ada 4 yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah bulan Rajab. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, jangan engkau sampai zalim kepada diri sendiri dengan berbuat maksiat. Karena seseorang yang berbuat maksiat, baik itu melihat perkara yang haram, atau dia mendengarkan sesuatu yang haram, atau dia menyentuh sesuatu yang tidak diperbolehkan oleh syariat Islam, maka orang tersebut telah menganiaya pada diri sendiri. Begitu juga apabila ada orang yang menyakiti hati orang lain, atau dia mencela orang lain, sesungguhnya dia telah mencela diri sendiri, dan sesungguhnya dia telah menganiaya dirinya sendiri dengan menjerumuskannya kepada neraka. Na'udzubillahi tsumma na'udzubillah. Maka dari sini kita dianjurkan untuk memperbanyak istighfar di bulan Rajab, karena sesungguhnya di bulan Rajab adalah salah satu jalan untuk mempersiapkan diri kita untuk masuk kepada bulan Ramadan. Para ulama, para habaib, para aulia dan para salihin menamakan bulan Rajab yaitu adalah dengan syahruz zar'. Kemudian di bulan Sya'ban adalah syahrus saqi, dan di Ramadan syahrul hasad. Kita di bulan Rajab menabur benih. Kemudian di bulan Sya'ban kita menyiram, dan di bulan Ramadan kita panen. Di bulan Rajab kita menabur benih dengan memperbanyak baca istighfar. Paling sedikit kita membaca istighfar 70 kali di malam hari dan di pagi dan di siang hari. Kalaupun tidak bisa, cukuplah satu hari satu malam 70 kali, Rabbi ufilli warhamni wa tub alayya. Di bulan Rajab kita dianjurkan untuk memperbarui taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu taubat adalah mempunyai niat kuat untuk tidak mengulangi maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dan menyesali perbuatan kita yang penuh dosa dari sebelum-sebelumnya. Dan di bulan Sya'ban kita dianjurkan untuk memperbanyak sholawat, menyiram hati ini dengan cinta dan rindu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena sebagian para ulama mengatakan kalau ayat innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ayat diperintahkannya kita untuk membaca solawat kepada Nabi Muhammad, itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan solawat. Makanya dikatakan syahrus shalah, bulan Sya'ban adalah bulan yang dianjurkan kita untuk memperbanyak membaca solawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tidak panen, kalau kita tidak menabur benih
di bulan Rajab, kita tidak menyiram di bulan Sya'ban, apa yang akan kita dapatkan dari bulan Ramadan? Kita akan di bulan Ramadan walaupun kita puasa, tapi puasanya kita penuh dengan cacian, puasa kita penuh dengan perkara-perkara maksiat, sehingga apa yang disabdakan oleh Nabi Muhammad, man lam yada' qaulaz zur wal amal bihi falaysa lillahi hajat fi siyami, barang siapa orang yang masih melakukan kemaksiatan dan mengucapkan kejelekan dan keburukan di bulan Ramadan, maka dia tidak akan mendapatkan apa-apa kecuali kehausan dan kelaparan. Kenapa? Karena dirinya belum dilatih untuk meninggalkan maksiat dari jauh-jauh hari. Makanya dari sini secara akal dan secara adat, kalau ada seseorang ingin membuat acara pernikahan putrinya atau putranya, dia tidak mungkin mempersiapkan acara tersebut 1 minggu, bahkan ada yang 3 hari sebelumnya, tidak mungkin. Bahkan ada yang sebagian mempersiapkan acara tersebut jauh-jauh hari 1 tahun sebelumnya, ada yang 5 bulan sebelumnya, ada yang 3 bulan sebelumnya. Kenapa? Karena acaranya besar, karena acaranya banyak undangannya, makanya diperlukan persiapan-persiapan sebelumnya. Begitu juga kita akan mempunyai tamu yang sangat agung, waktu yang sangat mulia, yaitu adalah bulan Ramadan. Kita dituntut untuk puasa 30 hari, kita dituntut untuk 20 rakaat tiap malam, kita dituntut untuk memperbanyak baca Al-Quran, kita dituntut untuk bangun malam walaupun cuma makan sahur. Tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Kenapa? Maka dari ini kenapa kita kok mempersiapkan dari sekarang? Karena acaranya 30 hari. Ini acara Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah acaranya Allah Subhanahu wa taala. Kita harus ngestwaki acara Allah Subhanahu wa taala secara jauh-jauh hari. Kalau kita persiapan dari jauh-jauh hari, maka hati kita siap untuk puasa 30 hari. Tarawih bukan cuma 1 hari, 1 malam, 2 malam, 1 minggu full. Tapi kalau sudah 10 hari tinggal 1 soft, 2 soft. Kenapa? Karena mereka yang hadir sholat tarawih awal-awalnya saja tidak mempersiapkan dirinya dan untuk menyambut bulan Ramadan dari jauh-jauh hari. Dia membaca Al-Quran, mengikuti tadarrusan cuma 1 malam, 2 malam, 1 minggu dari bulan Ramadan. Setelah itu ia entah ada di mana, kadang ada di pinggir jalan. Kerjaannya 1 malam di bulan Ramadan, dia menggunjing satu sama lain, dia menonton bola, dia lebih suka melihat artis atau pemain bola di tengah malam daripada dia melihat firman-firman Allah Subhanahu wa taala, daripada ia melihat Al-Quran yang isinya adalah hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Ada kalanya kadang bangun malam sampai sebelum subuh dia tidur, sehingga dia subuhnya tidak sholat subuh karena persiapannya kurang dari jauh-jauh hari. Maka dari ini di bulan Sya'ban, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita dengan persiapan Ramadan ini memperbanyak sholawat. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewanti-wanti kita, terutama di malam tanggal 15 Sya'ban, Allah Subhanahu wa taala ittala, mengampuni semua orang yang ada di muka bumi ini, kecuali ada beberapa orang yang tidak diampuni oleh Allah dan tidak dikasihani oleh Allah, tidak disenangi oleh Allah. Allah semua senang kepada penduduk bumi, kecuali ada beberapa orang. Salah satunya yaitu adalah orang kafir, orang yang tidak menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini memang alhamdulillah kita dijaga dari hal ini. Tapi yang paling parah nomor 2 yaitu adalah illa kafir wa musyahin. Yang musyahin yang banyak di kalangan kita, yaitu adalah orang setaknya pas setretanan, seatokaran, sebelaan. Dia membenci sesama umatnya Nabi Muhammad. Orang tersebut tidak diampuni di malam tanggal 15 Sya'ban. Yang kedua yaitu 3 yaitu adalah orang yang syaribul khamar atau mudminul khamar, orang yang menyebarkan narkoba, orang yang suka kepada narkoba, orang yang membiarkan anaknya meminum narkoba. Orang tersebut tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga adalah orang yang akul lil walidain, orang yang benci kepada orang tuanya, orang yang menyakiti orang tuanya. Begitu juga orang yang qati'ur rahim, memutus hubungan famili dengan sanak saudaranya. Orang tersebut tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Sya'ban. Kalau orang tersebut terus-menerus tidak bertaubat, maka Ramadannya begitu juga tidak diterima oleh Allah dan dia tidak mendapatkan barakah dan rahmatnya Allah di bulan Ramadan. Persiapkanlah wahai para hadirin
Persiapkanlah wahai para orang-orang mukmin, orang yang iman kepada Allah Subhanahu wa taala dari hari ini dengan memperbanyak istighfar, kemudian di bulan Sya'ban dengan memperbanyak sholawat, dan kita bersihkan diri kita dari syahna membenci sesama umat Nabi Muhammad. Bersihkan rumah kita dari narkoba, bersihkan rumah kita dari memutus hubungan sanak famili, bersihkan rumah kita dari uququl walidain, benci atau menyakiti hati orang tua, bersihkan semua. Karena insya Allah kalau kita sudah bersiap dari sekarang, maka di bulan Ramadan kita akan mendapatkan ampunan yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala, belas kasih yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita keluar dari Ramadan maka kita sudah bebas dari neraka. Nama kita dicabut dari Allah Subhanahu wa taala dari ahli neraka. Kita sudah seperti keluar sebagaimana anak kecil keluar dari rahim ibunya tidak punya dosa, maka ketika kita keluar dari bulan Ramadan kita tidak punya dosa kalau kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita semuanya mendapatkan rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah taala fi Qur'anil Karim, fa idza qara'tal Qur'ana fasta'idz billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu lakum fil Qur'anil Karim wa hadana ila siratil mustaqim wa 'adana minal adzabil alim. Wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullah fastaghfiru innahu huwat tawwabur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihil mukhtari hadana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul asmaul husna, wa asyhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasuluh ursila ilaina liyusliha lana ma'nan wa mabna. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad sahibil wajhil asna wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin wa alaina ma'hum wa fihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meneruskan, memperdalam rasa takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana salah satunya yaitu adalah memperbanyak baca selawat kepada orang yang paling bertakwa kepada Allah. Berselawat kepada orang yang menjadi sumbernya takwa kepada seluruh makhluknya Allah. Berselawat kepada orang yang mengajarkan kita bertakwa kepada Allah. Memperbanyak solawat kepada orang yang menjadi contoh bagi kita dalam bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terutama di hari ini dan terutama setelah asar di hari Jumat, di mana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shalla alayya ba'da al-asr yawm al-jum'ah ghufirahu dunub. Man shalla alayya ba'da al-asr yawm al-jum'ah 80 marrah ghufira lahu dunub 80 sanah." Barang siapa ada orang yang membaca selawat kepadaku di hari Jumat setelah asar, maka orang tersebut, berapa kali ya Rasulullah? 80 kali. Maka orang tersebut diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala dosa 80 tahun. Ini adalah rahmat bagi Allah, rahmat Allah bagi kita semua sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah Ta'ala fi Qur'anihil Karim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima.
اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد عبدك ورسولك وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم تقبل هذه الجمعة، اللهم تقبل يا ذا الجلال والإكرام ما وفقتنا في هذه الساعة. اللهم يا رب العالمين عنلنا من النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كمال الشفاعة. اللهم ارحمنا في هذه الدنيا وفي يوم الساعة. اللهم يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين لا تصرف أحدا منا إلا جعلت في قلوبهم محبتك ومحبة رسولك صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم حتى نلقاك وأنت راض عنا وأنت راض عنا يا أرحم الراحمين تفضلا وجودا منك يا كريم يا ودود يا حنان. فيا عباد الله، إن الله يأمر بالثلاث وينهى عن الثلاث. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم واستغفروه إنه هو التواب الرحيم. الله